Kowe kok sore ini. Dewe nang nguyah udah karpen to. Deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Terima kasih buat dulur semua yang masih setia menemani atau menyaksikan video-video dari konten bocah belajar tani. Di kesempatan kali ini saya kedatangan tamu, yaitu tim dari Gusman Bojonegoro, termasuk Mas Gusmannya bersama anggota sidak ke lahan bocah belajar tani sebagai bentuk persaudaraan kita, Mas ya. Jadi si kita itu saling sowan, saling datang satu sama lain. Saya juga kalau datang ke tempat Mas Gusman itu tidak lain seorang murid ingin menimba ilmu kepada gurunya. Dan kalau Mas Gusman ke sini itu pasti ada yang mau dibicarakan atau mau marahin saya akibat banyak hal yang mungkin saya itu kurang. Jadi mau dimarahin, guys. Jadi saya itu siap-siap. Kalau Mas Gusman datang ke tempat saya itu sudah pasti saya bakalan dimarahi. Tapi marahinya itu beberapa kali marah itu sama saya itu sangat bermanfaat karena untuk pembelajaran buat saya. Buat dulur semua, ini iklan, jadi ini agak sedikit nakal, jadi bedengan yang setiap hari saya rawat dengan baik, diinjak-injak. Biarin dulur, memang itu kondisinya agak kurang bagaimana gitu, bisa tulis di kolom komentar khusus buat Mas Ucup. Jadi buat dulur semua, ini saya akan menginjak kepada ilmunya ya Mas Gusman ya. Siap. Nanti mohon dikasih penjelasan tentang lahan saya dan Siap. kondisi tanaman saya yang setiap hari saya bagikan buat dulur semua di channelnya Bocah Belajar Tani. Yang pertama saya jelaskan dulur, seperti di video sebelumnya, ini saya satu lahan ini saya tanam 4 varietas, yaitu tajuk terutama dari GY, terus benih crok dari Jogja, dan dul kali dari Bantul, juga pembenihan lokal yang dulu saya tanam di lahan lama atau lahan yang pertama, yaitu sekarang bukan miren lagi Mas, sudah benih lokal di sini karena varietas ada perubahan varietas dari yang awalnya benihnya lonjong sekarang jadi bulat seperti Thailand dan warnanya merah merona. Seperti itu. Menurut Mas Gusman, tanaman saya ini walaupun ini 2 hari hujan, untuk lahan dan tanaman saya bagaimana? Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya datang ke sini bukan untuk marah-marah. Jadi beda, kalau dulu memang bisa dibilang Mas Dwi itu awal mula belajar bawang merah ke Gusman, tapi bukan sebagai murid ke guru, bukan. Kita temen kok Mas ya. Sharing. Kita sharing Mas, kita sharing. Jadi tidak ada guru atau murid. Di sini kita berteman, dan Mas Dwi ini memang sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri. Jadi kemarahan saya, kadang saya memarahi beliau ini bentuk kakak ke adik, bukan sebagai seorang guru ke murid. Tujuan saya karena Mas Dwi ke depannya ini mau jadi public figure guys. Setidaknya Amin. Memang saat ini kan sudah punya pengikut Mas ya. Sudah. Jadi beliau ini public figure, saya suruh hati-hati. Apapun yang dilakukan memang hati-hati, jangan ceroboh. Sebenar-benarnya kita pasti masih ada salahnya. Kalaupun kita salah juga wajar, namanya siapa manusia ya Mas ya. Jadi tidak ada pembatas antara guru dan murid, itu fakta yang sesungguhnya. Cuman ada beda sedikit tentang pengalaman budidaya bawang merah. Lebih dulu saya hampir 9 tahun, saya lebih dulu, cuman itu aja. Jadi yang lainnya tidak, kita sharing bareng. Untuk tanaman Mas Dwi yang satu petak itu ada 4 varietas yang sudah dijelaskan bersama Mas Dwi. Semuanya di sini saya harus berkata semuanya bagus. Saya harus bicara fakta yang ada di lapangan. Bedengannya sangat tinggi, sudah memenuhi syarat. Olah lahannya pun benar-benar sudah maksimal. Di sini saya cuma akan menegur Mas Dwi. Dia itu tanam bawang merah bersanding dengan tanaman horti yang daunnya lebar, itu sangat tidak cocok. Ada 4 jenis. Ada terong, ada labu, ada semangka, ada cabai, Bawang merah kalau disandingkan sama cabai bagus, bisa.
bawang merah dengan cabai bisa, tapi bawang merah dengan labu dan terong semangka itu usahakan agak berpisah. Ini dalam satu petak. Saya tidak marah. Orang yang belum paham jangan melakukan hal itu. Ini Mas Dwi uji coba. Kita doakan semoga tanamannya Mas Dwi bisa sesuai yang diharapkan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk keseluruhan biar dijelaskan sama Mas Dwi. Yang jelas intinya saya datang kemari butuhnya sharing. Karena tiba-tiba ada hujan 2 hari yang sangat deras. Saya ada rasa khawatir ke tanaman adik saya. Ternyata sampai di sini tanamannya baik-baik saja. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya. Monggo. Ya kan, saya sudah bilang pasti ada hal yang bakalan ditambahkan karena Mas Gusman ini, beliau ini juga mengikuti channel Bocah Belajar Tani dulu. Jadi jangan dikira kita konten kreator itu terus mengandalkan mengunggulkan diri kita sendiri, bukan. Kita masih tetap nonton ke teman-teman yang lain, Mas ya. Masih mengikuti, saya simak terus channel Bocah Belajar Tani. Jadi begini penjelasan dulu tentang tanaman saya ini. Setelah 2 hari diguyur hujan ini, kalau banyak yang tanya, Mas, dispray apa? Saya tidak lakukan penyepraian apapun. Justru untuk pemberian nutrisi dan lain sebagainya saya tunda semua. Karena seperti yang saya bilang di konten saya sebelumnya, tanaman itu seperti halnya manusia. Manusia itu kalau tinggalnya di dataran rendah, apalagi di pinggir pantai, terus hijrah atau berpindah ke Arab Saudi sana yang notabene di sana itu padang pasir. Butuh adaptasi. Jangan jauh-jauh ke Arab Saudi, Mas. Kita dari dataran rendah naik ke dataran tinggi. Awalnya panas ke cuaca dingin. Itu saja mudah terserang flu. Betul. Itu seperti tanaman juga sama. Itu kenapa saya biarkan dulu tanaman saya ini sedikit menyesuaikan dan saya lihat kondisinya. Ada perubahan apa di tanaman saya dan ada gejala apa di tanaman saya. Itu nanti yang baru akan saya ambil tindakan. Betul. Kalau ini lepas ini, kalau misal 1 minggu ini terus hujan, 1 minggu ini terus hujan, saya akan bebas melakukan apapun. Mau tak pupuk, mau tak berikan nutrisi, mau tak spray fungi atau insek, itu saya akan aman. Karena saya anggap tanaman saya sudah tersesuaikan secara alami dengan cuaca yang ada. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, untuk tanaman saya bersebelahan dengan hortikultura yang lain. Semangka, terong, dan labu. Labunya bukan labu yang panjang itu dulu. Ini labu yang dipakai untuk acara Halloween, ya Mas ya. Labu apa namanya itu? Waloh kalau di sini. Yang daunnya lebar-lebar itu kan pusat daripada gerandong dan kutu-kutuan, termasuk trip. Nah, itu dulur. Ini saya melakukan aplikasi uji coba beberapa racikan yang saya buat sendiri. Ada yang herbal atau yang organik, juga ada yang kimia. Beberapa bahan kimia saya beli di toko online untuk saya uji coba. Semoga saja nanti sukses. Ini saya uji coba, tidak saya bagikan buat dulu semua, takut menyesatkan. Jadi saya korbankan, Mas, kalau memang ini sukses nanti akan tetap saya bagikan. Tidak lain seperti dulu saya pernah bikin suwang. Susu bawang itu sampai saat ini saya gunakan itu alhamdulillah bagus untuk pertumbuhan. Untuk tanaman atau benih yang dormansinya kurang, kemarin itu juga saya rendam dengan suwang itu sekitar 3 jam. Dia itu kan kalsium tinggi, Mas. Susu itu punya kadar kalsium tinggi. Itu kenapa saya lakukan coba perendaman dengan itu. Sudah 2 kali tanam ini, hasilnya alhamdulillah bagus untuk suwang. Dan untuk penyepraian daun, dosisnya 50 ml per 16 liter itu jaraknya minimal 6 hari atau minimal 1 minggu itu baru boleh dilakukan lagi. Dan tidak boleh dimix dengan insektisida karena kandungannya kalsium.
pH-nya pasti tinggi. Itu tidak cocok kalau di mix dengan insek. Daya kerjanya berbeda. Jadi dapat mengurangi efektivitas daripada insek. Seperti itu Mas Gi. Mohon dijelaskan sedikit tentang banyak dulur viewer itu masih mix insek dengan kalsium dan insek dengan BA fungi yang kadar pH-nya tinggi. Sedikit dijelaskan Mas. Untuk insektisida kenapa tidak boleh dimix dengan kalsium atau yang pH-nya tinggi? Karena insektisida itu bisa kerja efektif atau bisa kerja maksimal itu pada posisi asam. Sementara kalsium itu posisinya basa. Nek basa Jawane nek dimix engko dadi tambar, kekuatan insektisida itu berkurang, dan jika sampai mix dan hama itu tidak mati, maka untuk kelanjutannya akan menjadi resisten atau kebal. Itu singkat penjelasannya. Untuk penguraiannya ikuti terus channel Bocah Belajar Tani, di konten selanjutnya nanti akan kita bahas lagi. Betul. Oke, terima kasih. Sedikit saya tambahkan, kalau cuaca seperti ini wajib hukumnya got dikeringkan. Minimal jarak tanaman dengan permukaan air itu minimal 70 cm. 70 cm Mas kalau saya. Oke, berarti dua jengkal. Bisa 3, minimal lah 50 lah minimal. Saya turunkan itu grade-nya 50 cm minimal. Karena kemarin kan panas, sekarang hujan. Awas, itu biasanya pertumbuhan jamur juga tinggi kalau olahannya kurang maksimal. Oke, terima kasih. Semoga dulur semua diberikan kesehatan dan juga tanamannya diberikan kesuburan. Amin. Cukup dari saya, Bocah Belajar Tani. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Mas Ucu.